Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa dengan saya di seri perkuliahan Sejarah Pemikiran Islam Nusantara. Dan ini adalah sesi pertama dari rangkaian perkuliahan yang akan kita jalani di semester sekarang ini. Dan pada sesi pertama ini kita akan membahas bagian pengantarnya, yaitu kita mencoba merenungi lagi makna sejarah. Nanti setelah itu baru kita akan masuk ke silabusnya. Ciri-ciri sejarah. Sejarah kan secara sederhana diartikan sebagai segala sesuatu yang terjadi di masa lampau. Akan tetapi perlu diketahui, sebagaimana yang pernah kita pelajari di sesi-sesi mata kuliah sejarah sebelumnya, tidak semua kejadian pada masa lalu itu dapat disebut sebagai sejarah, karena ada beberapa ciri tertentu yang membedakan apa yang bisa disebut sebagai sejarah atau apa yang disebut dengan peristiwa yang biasa saja, ya, yang hanya merupakan kejadian biasa sehingga tidak layak disebut sebagai sejarah. Ini sangat penting karena nanti kita akan melihat bagaimana sejarah pemikiran Islam ini dianggap masuk sebagai masalah pemikiran di masa lalu itu dianggap sebagai salah satu event sejarah. Ada 7 ciri peristiwa bersejarah yang telah disampaikan oleh para sejarawan. Satu peristiwa itu dapat dikatakan sebagai sejarah apabila memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, itu berkaitan dengan manusia. Yang kedua, terkait dengan peristiwa lainnya. Jadi, sejarahnya berada dalam konteks peristiwa-peristiwa yang lainnya. Yang ketiga, membentuk hubungan kausalitas. Yang keempat, menciptakan perubahan. Yang kelima bersifat unik, yang keenam bersifat abadi, dan yang ketujuh bersifat objektif. Kita lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan karakteristik tersebut. Yang pertama, bahwa sejarah itu selalu berkaitan dengan manusia. Sejarah itu, sebuah peristiwa disebut sejarah kalau berkaitan dengan manusia. Sebuah peristiwa disebut sejarah jika berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Kalau itu terkait dengan kehidupan selain manusia, sangat jarang sekali disebut sebagai sejarah. Misalnya kehidupan dinosaurus di zaman lampau, itu jarang disebut sebagai peristiwa sejarah. Yang kedua, bahwa sejarah itu terkait dengan peristiwa yang lainnya. Sebuah peristiwa disebut sejarah jika memiliki keterkaitan dan hubungan dengan peristiwa lainnya di masa-masa sesudah atau sebelumnya, termasuk peristiwa di masa kini. Karena peristiwa sejarah itu adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu, maka peristiwa itu disebut sejarah seandainya punya hubungan dengan peristiwa di masa sekarang. Ada satu timeline yang menghubungkan antara masa kini dengan apa yang disebut sebagai peristiwa sejarah. Di sini misalnya kita lihat bagaimana perang salib di sini yang terjadi di masa yang lampau itu adalah peristiwa sejarah. Karena apa? Karena dihubungkan dengan syarat kedua dari apa yang disebut dengan peristiwa bersejarah, yaitu terkait dengan peristiwa lainnya, termasuk misalnya zaman sekarang. Kalau misalnya kita tanyakan apakah perang salib masih ada hubungannya dengan masa kita sekarang, tentu saja ada ya, karena apalagi sering disebut-sebut, sampai sekarang masih ada yang menyebut-nyebutnya, menghubungkannya, mengubah konstelasi. Bagaimana misalnya bangsa Barat sekarang bisa disebut sebagai Eropa sedang menjadi kawasan yang paling penting dalam peradaban dunia, perekonomian, kebudayaan, teknologi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Sekarang ini pusatnya kan di Barat. Barat sampai menjadi seperti itu, dulunya seperti apa? Yaitu karena zaman dulu terjadi masa yang disebut dengan kolonialisme. Mereka menjadi penguasa dunia di zaman itu, menjajah negara-negara yang lain. Kolonialisme munculnya dari mana? Kolonialisme munculnya dari
industrialisasi di masa Renaissance. Renaissance kenapa seperti itu? Pada saat itu bangsa Barat menemukan cara-cara atau misalnya menemukan kehidupan atau falsafah yang baru terkait dengan cara hidup yang modern. Cara hidup modern mereka dapatnya dari mana? Salah satu di antaranya adalah karena mereka melihat apa yang mereka temukan ketika mereka saat itu melakukan menjalani apa yang disebut dengan perang salib dengan kaum muslimin. Karena di zaman itu sebelumnya kaum muslimin berada pada masa-masa keemasan peradaban manusia. Jadi ada hubungannya dengan zaman sekarang perang salib itu. Nah, karena itu maka perang salib itu jelas disebut sebagai peristiwa sejarah. Karena itu maka ketika sebuah kehidupan dari masyarakat primitif yang sudah punah biasanya tidak disebut sebagai peristiwa sejarah. Karena sudah tidak ada lebih hubungannya dengan zaman sekarang, tidak disebut sebagai peristiwa sejarah. Hal yang ketiga yang disebut dengan peristiwa sejarah adalah membentuk hubungan kausalitas. Peristiwa sejarah itu membentuk hubungan sebab akibat dengan peristiwa sebelumnya dan sesudahnya. Jadi kalau tadi disebutkan yang syarat yang kedua bahwa yang namanya peristiwa bersejarah itu sebuah peristiwa disebut peristiwa bersejarah. Kalau terkait dengan peristiwa yang lainnya, nomor 3 ini dinyatakan secara lebih jelas lagi bahwa yang namanya peristiwa sejarah itu hubungannya itu dengan sesudah dan sebelumnya itu membentuk hubungan kausalitas. Ini menyebabkan yang ini, misalnya kadang-kadang hubungannya itu sehubung sebab akibatnya bersifat kompleks. Jika peristiwa tersebut bersifat tunggal dan independen, biasanya tidak disebut sebagai sejarah. A ke B, B ke E, E kadang-kadang menciptakan ke C dulu kemudian baru ke F. Atau misalnya E langsung ke F gitu, B ke D, D ke F, dan kadang-kadang F nanti berhubungan dengan sesuatu yang lainnya lagi. Nah, peristiwa yang berada dalam konteks kausalitas itulah baru disebut peristiwa sejarah. Seandainya tidak membentuk hubungan sebab akibat dengan peristiwa yang lainnya, maka itu bukan disebut sebagai peristiwa sejarah. Kemudian yang berikutnya yang nomor 4 adalah menciptakan perubahan. Sesuatu itu disebut sejarah kalau menciptakan perubahan yang cukup penting dalam kehidupan manusia yang meliputi berbagai aspek. Ada aspek politik, ekonomi, sosial, ataupun budaya. Jadi yang disebut dengan tokoh sejarah biasanya adalah tokoh yang menciptakan perubahan. Jadi kalau tidak memberikan sesuatu yang signifikan, maka dia tidak disebut sebagai tokoh sejarah. Dan peristiwa atau sesuatu yang dibuat oleh tokoh itu disebut sebagai peristiwa sejarah. Karena ada hal yang signifikan yang diciptakan oleh tokoh-tokoh tersebut. Nah, kalau misalnya perubahannya sedikit gimana? Maka semakin sedikit perubahan yang diciptakan, maka semakin rendah nilai sejarahnya. Ada nilai sejarahnya, tapi kan ada gradasi dalam nilai sejarah juga. Ada yang, wah sangat besar sekali peristiwa sejarahnya. Kapan itu disebut peristiwa yang sangat besar? Ketika yang diciptakannya itu adalah sesuatu, atau perubahan yang diciptakannya itu adalah perubahan yang sangat besar. Kemudian berikutnya lagi, nomor 5, 6, dan 7 adalah dari peristiwa apa yang dari ciri peristiwa bersejarah adalah unik, abadi, dan objektif. 3 ciri lain dari peristiwa sejarah adalah unik, yaitu memiliki sejumlah aspek yang membedakannya dari peristiwa lainnya. Jadi kalau misalnya biasa sama saja walaupun besar, itu biasanya nggak disebut peristiwa sejarah. Kalau misalnya Anda ini melakukan sesuatu apapun sebesar apapun yang Anda lakukan, tapi ternyata itu tidak ada keunikan dikarenakan sama yang lain juga melakukan hal yang sama, maka apa yang Anda ciptakan itu tidak disebut sebagai peristiwa sejarah. Kemudian yang berikutnya lagi adalah abadi, dalam pengertian peristiwa tersebut diingat oleh sejumlah orang dalam jangka waktu yang lama. Kalau dilupakan, ditelan oleh lipatan-lipatan masa, ditelan oleh lipatan-lipatan waktu, tidak diingat lagi, ada dan tidak adanya sama saja, maka itu tidak disebut sebagai peristiwa sejarah. Dan yang terakhir adalah objektif. Itu berdasarkan pada fakta sebagaimana apa adanya tanpa disusupi oleh mitos atau legenda fiktif. Kita masuk ke sejarah pemikiran. Apakah pemikiran itu disebut sebagai sejarah? Pemikiran yang pernah dicetuskan oleh seseorang itu disebut sebagai peristiwa sejarah.
Nah, berdasarkan berbagai ciri-ciri sejarah di atas, maka pemikiran yang pernah muncul di masa lampau tentulah sangat layak untuk dikategorikan sebagai sejarah. Karena apa? Karena pemikiran yang pernah ditorehkan di masa lampau terkait dengan manusia, ya, karena hewan tak memproduksi pemikiran. Kemudian terkait dengan peristiwa lainnya, karena peristiwa-peristiwa sejarah itu pemikiran itu biasanya menciptakan dialog, menciptakan polemik, sebuah pemikiran muncul untuk memberikan tanggapan atas pemikiran yang lain. Tanggapan biasanya bisa jadi dukungan atau penyempurnaan atau bisa jadi kritikan yang sifatnya menegasikan pemikiran sebelumnya. Kemudian juga bahwa pemikiran itu layak disebut sejarah karena membentuk kausalitas. Itu berpengaruh sampai sekarang. Apapun yang pernah kita terima, nah, sebuah pemikiran yang besar itu disebut sebuah pemikiran yang pernah terjadi di masa lampau itu memiliki disebut sejarah karena eh, berpengaruh gitu kepada sesuatu yang lainnya atau dia sendiri muncul sebagai akibat dari pemikiran sebelum-sebelumnya. Ada bahkan yang pemikiran-pemikiran di masa lampau yang berpengaruh sampai sekarang. Dan hampir bisa dikatakan semua pemikiran-pemikiran besar yang muncul, pernah muncul di dalam peradaban manusia itu dipastikan memberikan pengaruh atau menciptakan proses sebab akibat yang sampai sekarang terasanya. Kemudian ciri yang lain dari pemikiran itu sehingga pemikiran itu disebut sebagai event sejarah adalah menciptakan perubahan. Nah, ini sangat penting sekali bagi para penstudi ilmu-ilmu filsafat bahwa yang namanya peradaban besar itu selalu dibangun atas dasar filosofi pemikiran tertentu. Terlepas dari pemikiran itu salah atau benar, itu bukan konteksnya yang dibahas bukan di sana, melainkan bahwa setiap peradaban besar itu dibangun atas filosofi pemikiran tertentu. Artinya, pemikiran itu menciptakan perubahan. Munculnya peradaban besar itu adalah sebuah perubahan yang terjadi pada masyarakat tersebut. Dan peradaban yang besar itu munculnya didahului oleh adanya pemikiran filosofis tertentu. Sehingga ketika ada yang mempertanyakan apa pentingnya belajar filsafat atau apa pentingnya menjadi seorang filosof, itu memang itu adalah pertanyaan yang secara aksiomatis bisa kita berikan jawabannya bahwa sepanjang sejarah yang namanya filsafat itu adalah hal yang paling penting. Filosofi pemikiran itu adalah sesuatu yang paling penting karena itulah yang menjadi asas atau fondasi dari munculnya sebuah perubahan, munculnya sebuah peradaban. Kemudian ciri lain dari pemikiran sehingga dia disebut sebagai event sejarah itu adalah unik, menawarkan hal-hal yang baru. Dan kemudian juga abadi sampai sekarang terus dikaji, dan yang terakhir adalah objektif. Pemikiran ilmiah itu biasanya adalah pemikiran dipastikan bukanlah mitos atau fiksi, sehingga pemikiran ilmiah yang kita kaji pun yang sampai yang disebut sebagai pemikiran sejarah itu adalah bukan sesuatu yang sifatnya mitos, bahwa memang betul-betul ada yang namanya pemikiran ilmiah itu. Nah, berikutnya lagi kita merenungi sejarah dari sisi karena yang kita pelajari, yang akan kita pelajari selama semester ini adalah sejarah pemikiran Islam, maka patut diketahui bahwa sejarah agama adalah sejarah yang paling penting karena sejarah agama, baik itu terkait dengan dukungan ataupun penentangan terhadap agama, adalah peristiwa yang paling banyak menciptakan perubahan dalam sejarah umat manusia. Bahkan Ayatullah Murtada Mutahari menganggap bahwa sejarah manusia pada dasarnya adalah sejarah agama yang dianut oleh manusia. Agama dengan segala macam aspeknya, termasuk diantaranya adalah pemikiran. Ya, pemikiran agama itu adalah sebuah, bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tapi pemikiran agama itu adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah. Sejarah diciptakan atau dibangun, berubah, itu ditentukan oleh
munculnya pemikiran-pemikiran dan pemikiran yang paling banyak mempengaruhi eh, perubahan sejarah sepanjang sejarah peradaban umat manusia ini adalah pemikiran agama. Dalam hal ini juga termasuk diantaranya adalah agama Islam. Kemudian juga kita merenungi sejarah dari sisi pentingnya mempelajari sejarah. Memenuhi tuntunan fitrah. Jadi kenapa kita belajar sejarah? Salah satu diantaranya adalah pentingnya mempelajari sejarah karena mempelajari sejarah merupakan bagian dari upaya manusia memenuhi tuntunan fitrahnya terkait dengan pencarian hakikat. Manusia lahir dengan sejumlah fitrah atau kecenderungan baik. Dan salah satu fitrah manusia itu adalah keingintahuannya atas hakikat yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini ada teori fitrah ya. Apapun juga yang sesuatu yang merupakan fakta itu selalu menciptakan kepenasaranan manusia. Kalau zaman sekarang disebutnya kepo. Pengen tahu. Pengen tahu itu adalah fitrah manusia. Sesuatu yang Allah tanamkan di dalam diri kita. Termasuk diantaranya adalah keingintahuan kita terkait dengan apa yang terjadi di masa lalu. Sehingga itu menjadi penting karena Tuhan menciptakan fitrah di dalam diri kita agar kita ini memenuhi fitrah tersebut. Ketika ada fitrah keingintahuan terhadap apa yang terjadi di masa lalu, maka itu hanya akan bisa terpuaskan fitrah tersebut seandainya kita mempelajari sejarah. Kemudian berikutnya lagi, hal yang penting dari mengapa kita mempelajari sejarah. Sejarah di masa lampau menjadi dasar ilmiah atas tindakan kita di masa sekarang. Berbagai peristiwa di masa kini memiliki hubungan dengan masa lalu. Berbagai tindakan di masa kini juga didasarkan pada klaim sejarah. Untuk itu sangatlah penting bagi kita untuk memastikan objektivitas di masa lalu agar kita bisa mengambil tindakan yang benar di masa kini. Nah, ini kalau dihubungkan dengan pemikiran juga sama. Apapun juga yang terjadi di masa sekarang, seringkali kita menghukumi sesuatu. Dan kemudian menyatakan legal atau tidaknya sesuatu didasarkan kepada pemikiran yang pernah ada di masa lalu. Sehingga objektivitasnya kan harus dijelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi di masa lalu itu. Nah, ini adalah alasan yang kedua kenapa kita harus mempelajari sejarah. Alasan yang ketiga kenapa kita harus mempelajari sejarah, karena belajar dari keberhasilan dan kegagalan atas apa yang terjadi di masa lalu itu adalah satu yang menjadi keniscayaan bagi manusia yang ingin maju. Kalau kita ingin maju, kita harus belajar. Harus menjadikan apa yang terjadi di masa lalu sebagai inspirasi untuk melakukan tindakan di masa sekarang. Bahasa lain di bahasa agamanya terkait dengan masalah ini adalah mengambil ibrah atau mengambil pelajaran, mengambil hikmah atas apa yang terjadi di masa lalu. Nah, kita masuk ke silabus perkuliahan. Jadi selama perkuliahan semester ini kita akan mempelajari berbagai macam pemikiran yang muncul dari tokoh-tokoh ataupun kelompok-kelompok yang pernah ada, muncul, lahir, tumbuh di Nusantara ini. Yang pertama-tama kita akan belajar dulu sejarah masuknya Islam di Indonesia dan hubungan Indonesia dengan Timur Tengah. Yang sebagian mengatakannya abad ke-7, ada yang mengatakannya abad ke-13. Nanti kita akan belajar mengenai hubungan Islam, Timur Tengah, dan Nusantara. Kemudian berikutnya lagi kita akan mempelajari pemikiran yang muncul dari tokoh-tokoh Islam periode awal. Kita akan belajar Hamzah Pansuri, Nuruddin Ar-Raniri, Abdul Rauf As-Singkili atau disebut dengan Syekh Syiah Kuala. Kita akan belajar tentang Syamsuddin As-Sumatrani, Abdus Somad Al-Palimbani, Arsyad Al-Banjari. Kita akan belajar Ronggo Warsito, Yasadipura, Bukhairi, Al-Jauhari, Yusuf Al-Makassari, Nawawi Al-Bantani, Dawud bin Abdullah. Ini adalah beberapa tokoh yang cukup menonjol. Dan kalau misalnya ada yang mengatakan kenapa ada tokoh-tokoh tertentu yang tidak kita bahas, ya karena mungkin ya berdasarkan kepada catatan sejarahnya itu kemenonjolannya agak kurang dibandingkan dengan tokoh-tokoh ini. Kemudian kita akan belajar juga tentang Wali Songo. Ada Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan juga kita sedikit juga belajar tentang Syekh Siti Jenar. Walaupun tidak disebut sebagai Wali Songo, tapi beliau pernah menjadi bagian dari Wali Songo.
tapi kemudian ada sejarah yang cukup kontroversial dari sisi sejarah dan kita akan belajar mengenai hal tersebut. Kemudian juga kita akan belajar tentang pemikiran yang muncul di masa-masa penjajahan. Kita akan belajar tentang Imam Bonjol dan Tuanku Tambusa yang sama-sama disebut sebagai tokoh dari Perang Padri, walaupun wilayahnya berbeda. Kemudian kita juga akan belajar tentang Pangeran Diponegoro, kemudian pemikirannya Teku Umar Cut Nyak berikutnya juga lagi kita akan masuk ke masa-masa kemerdekaan. Yang dimaksud dengan masa kemerdekaan adalah pemikiran-pemikiran yang muncul menjelang Indonesia merdeka atau bahkan terlibat secara kuat memiliki pemikiran memiliki pengaruh yang sangat kuat sehingga Indonesia bisa meraih kemerdekaannya. Kita akan belajar tentang pemikirannya Haji Samanhudi, Haji Omar Said Cokro Aminoto, Ahmad Hasan, Persis ya, Ahmad Dahlan, Muhammadiyah, Hashim Asy'ari, NU, Hamka, Syekh Abdul Muhyi, Hasan Mustafa, Kartosuwiryo, Zainal Mustafa, EZ Muttaqin, Nur Ali, Soekarno, M. Nasir, Abdullah bin Nuh, Khair Effendi, Soleh Iskandar, Bogor, dan juga Kiai Haji Abdul Halim. Kemudian juga kita akan mempelajari pemikiran-pemikiran yang muncul di masa Orde Baru. Kita akan belajar Nurholis Majid, Harun Nasution, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Imaduddin Abdurrahim, Husain Al-Habsyi, dan juga B.J. Habibie. Kemudian yang terakhir, nanti kita akan belajar tentang pemikiran Islam kontemporer, artinya sesuatu yang sampai sekarang masih terus dibicarakan dari sisi pemikirannya. Kita akan belajar tentang pemikiran Syiah di Indonesia, kemudian Hizbut Tahrir Indonesia, Ikhwanul Muslimin di Indonesia, Islam Liberal, Front Pembebasan Islam (FPI), dan juga pemikiran Wahabi. Nah, itulah silabus yang akan kita bahas. Mudah-mudahan ini akan kita bahas selama semester sekarang ini, dan mudah-mudahan ini menjadi daya tarik bagi Anda untuk bisa mengikuti terus seri perkuliahan sejarah pemikiran Islam Nusantara ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.